istilah postmodern itu lahirnya tahun 30-an. Ini era ketika Indonesia baru dijajah oleh Belanda atau Nusantara lah. Saya nggak ngomongin Indonesia karena Indonesia kan nggak pernah dijajah. Sebelum Indonesia kan adanya setelah merdeka. Setelah merdeka kan sudah nggak dijajah lagi. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia dijajah 350 tahun, loh merdekanya tahun 45. Dia lahir tahun 45, masa belum lahir sudah dijajah. Jadi tahun 30. Yang dianggap pakai istilah itu pertama adalah sejarawan Arnold Toynbee. Mulai gonjang-ganjing di barat itu tahun 60-an. Di Indonesia mulai terasa 80-an, agak rame 90-an. Di sana sini mulai digemari 2000-an. Cuma kalau mahasiswa ya sampai hari ini masih belum dipahami postmodern. Sebenarnya ini istilah yang populer lebih dulu bukan di dunia filsafat tapi di dunia seni, khususnya seni arsitektur. Jadi orang-orang arsitek itu ngerti konstruksi bangunan modern. Kalau ini sudah melampaui modern, ini konstruksi bangunan postmodern. Awalnya itu arsitektur, tapi kemudian geser ke ranah sejarah, ranah budaya, terus masuk ke filsafat. Filosof pertama yang dipandang mempopulerkan postmodern adalah yang François Lyotard dengan karyanya Postmodern Condition. Yang itu dia mengkritik habis-habisan grand naratif. Grand naratif itu narasi besar. Narasi besar itu satu teori, satu konsep yang dianggap bisa jadi solusi untuk semua problem, semua permasalahan. Itu namanya grand narasi. Realitas yang kompleks ini pokoknya selesai dengan teori ini. Filsafat sebelum postmodern kan selalu begitu. Ada yang model teosentris, kosmosentris, kemudian logosentris, ada akal sejarah Hegel. Seolah-olah semua realitas itu ya modelnya akal sejarah semua. Atau model Immanuel Kant, fenomenalisme, atau model eksistensialisme. Seolah-olah sejarah itu, dunia ini ya isinya cuma hanya itu dong. Itu grand naratif namanya. Dan itu yang dikritik oleh Jean-François Lyotard. Tidak mungkin lah ada narasi besar. Realitas itu selalu realitas kecil-kecil. Setiap orang, bahkan setiap individu membaca realitas versi dia sendiri dan cari solusi versi dia sendiri. Bahkan di negara yang sama, di wilayah yang sama, di RT yang sama. Itu cara menanggapi realitas, mencari solusi bisa beda-beda. Jangan dianggap semua yang di Indonesia itu gaya Jokowi loh, kan gitu. Meskipun bagi Barat sekarang itu, tapi kan enggak. Apalagi sekarang 50-50 kekuatannya Jokowi dan rival-rivalnya. Ternyata tidak seperti itu, tidak ada grand narasi seperti yang diperjuangkan oleh orang-orang modern. Kalau perjuangannya modern, grand narasinya kan unified science, yang ilmiah atau tidak ilmiah. Kan itu grand narasinya. Seolah-olah realitas itu yang benar hanya yang bisa dilihat secara ilmiah, yang tidak berarti keliru. Seolah-olah yang benar itu ya acara cerdas cermat. Kalau acara dunia lain itu acara yang tidak benar. Kan itu kan pikiranmu selama ini. Seolah-olah realitas itu ya kalau acara debat atau acara Kick Andy, tapi kalau acara YKS itu bukan realitas. Kan gitu yang ada di pikiran. Itu pengaruh cara berpikir modernitas dengan setting grand narasi.
Padahal buktinya kamu yang tidak suka YKS, yang suka banyak. Kamu yang tidak suka Facebooker, yang suka banyak. Adik-adikmu suka tiap hari nelpon tiap hari. Ternyata tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kamu yang tidak suka Jokowi kan heran, kok masih banyak ya orang suka Jokowi. Yang suka juga gitu, kok banyak orang tidak suka Jokowi, yang Jokowi bagusnya kayak gitu. Kan gitu. Kenapa? Karena kamu terbiasa berpikir grand, seolah-olah yang benar di kepalamu itu pasti semua orang juga harus nganggep benar. Padahal tidak kayak gitu kenyataannya. Itu kan kayak kamu ngaca itu loh. Semakin lama kamu ngaca kan seolah-olah kamu itu cakep. Seolah-olah kamu kan saya objektif loh Pak, saya ngaca itu perasaan kok ya cakep ya, lama-lama kan gitu. Padahal mungkin yang lain pikirannya kebalikannya. Jadi jangan terjebak dengan grand narasimu sendiri. Orang lain punya narasi sendiri tentang dirimu. Dan gak usah kecewa, realitas memang kayak gitu. Kok ada ya yang tidak suka ngaji filsafat kayak gini, apalagi ngaji kayak gini. Lebih banyak yang tidak suka kalau dihitung. Mungkin cari susah aja, ngaji yang biasa-biasa aja wes pening, apalagi ngaji filsafat. Kan ada yang gitu. Tapi pasti ada yang suka. Dan itulah realitas. Jadi kacamatanya jangan kacamata tunggal atau kacamata besar. Harus kacamata yang banyak sisi. Dari situ nanti lahir postmodern. Ya, bedakan kalau nanti kamu nulis apa ngomong, ada postmodernisme, ada postmodernitas. Kalau postmodernisme berarti dia sudah jadi isme. Dia adalah satu konsep berpikir yang serba kritis terhadap modernisme. Itu postmodernisme. Kalau postmodernitas itu adalah situasi postmodern. Situasi sosial, situasi budaya postmodern. Ya cirinya biasanya ya teknologi informasi, globalisasi, konsumerisme, deregulasi dan macam-macam. Itu postmodernitas, jadi kondisi postmodern. Itu yang membedakan pluralisme dan pluralitas. Kalau pluralisme itu berarti paham konsep berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti sifatnya plural. Kalau pluralitas itu kondisi bahwa dalam kenyataannya realitas itu bersifat plural. Postmodernisme dan postmodernitas juga begitu. Kamu mungkin tidak berfaham postmodernisme, tapi kamu nggak bisa mengelak hidup di era yang namanya postmodern, di postmodernitas. Kamu mungkin bukan seorang pluralisme, tapi kamu nggak bisa mengelak hidup di dunia yang sifatnya pluralitas. Nah itu bedanya. Kamu benci sama modernisme, tapi kan kamu tetap tidak bisa mengelak hidup di dunia modern. Nah, bedanya di situ. Itu kadang-kadang harus diperjelas, karena banyak orang campur aduk terus tidak jelas. Nggak ada orang yang bisa anti pluralitas, tapi sangat mungkin orang anti pluralisme. Jangan salah. Saya pluralis Pak, tapi anti pluralitas apa mana ya ora iso. Kebalikannya. Jadi setiap orang bisa punya gagasan, bisa anti gagasan, tapi tidak bisa mengelak dari kenyataan. Itu postmodernisme dan postmodernitas. Apa sih yang mengantarkan orang, yang mendorong orang dari dunia modern, kok bisa dia ingin keluar? Yang memicu apa? Secara teoritis ada 5 teori yang mengantarkan orang pada postmodern. Teori-teori itu sebagian sebenarnya teori miliknya orang modern sendiri, yang itu konsekuensinya membawa pada postmodern.
Teori yang pertama, evolusi. Evolusi tokohnya Darwin. Kemarin di modern sudah kita bahas panjang lebar. Evolusi membawa implikasi orang berpikir segala sesuatu pasti berubah. Tidak ada yang tetap stagnan, nggak mengalami perubahan apapun. Segalanya pasti berubah. Karena segalanya berubah, maka objektivisme, positivisme itu perlu dipertanyakan. Bahkan fisika, ilmu eksakta pun sekarang kenal istilah kuantum. Kuantum itu untuk menunjukkan ketidakteraturan. Selama ini kan kita anggap ilmu eksakta itu ilmu pasti. Tapi begitu masuk dunia kuantum, ternyata semuanya jadi nggak pasti. Yang itu dipicu oleh teori relativitasnya Einstein. Itu semua pemicunya adalah teori evolusi. Meskipun kamu boleh menolak bahwa manusia itu asalnya dari kera, tapi kamu nggak bisa mengingkari bahwa hidup ini sifatnya evolutif. Ada perubahan-perubahan yang gradual, meskipun tidak revolutif. Dulu apa, sekarang apa. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Itu evolutif. Dan cara berpikir ini menyadarkan orang pada yang namanya progresivitas. Progresivitas itu ide untuk maju. Oh iya ya, karena segalanya berubah berarti aku juga berubah. Kalau begitu harus diatur perubahanku itu ke arah yang lebih baik. Itu kan nanti membawa pada ide progres. Kamu mau belajar, kamu mau kuliah, kamu mau ngaji, itu kan karena kamu sadar bahwa kamu besok kalau berubah harus lebih baik lagi dan kamu cari ilmunya, kan itu. Itu sebenarnya include di sana ada gagasan evolusi. Bahwa kita berubah. Cara berpikir ini nanti yang mengantarkan pada postmodernisme. Yang kedua, sejarah kritis. Gimana sejarah kritis? Jadi sebelumnya yang namanya sejarah itu sifatnya positivistik, 1 tambah 1 2. Sejarah kritis itu bahwa manusia dengan sejarahnya itu sifatnya dialektis. Gagasanmu dipengaruhi oleh sejarah dan kamu mempengaruhi sejarahmu. Manusia latar belakangnya sejarah dan dia sendiri pada akhirnya jadi latar belakang bagi sejarah. Selama ini orang melihat sejarah itu linier. Bahkan tidak cuma linier, tapi mengalami sentralisasi. Yang dibahas selalu tokoh-tokoh besarnya saja. Kamu membaca sejarah itu kan selalu linier. Dinasti Umayyah, raja pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus jatuh, ganti sekarang dinasti Abbasiyah, raja pertama, ketiga. Seolah-olah sejarah itu isinya cuma itu. Tidak pernah dibahas misalnya pada era Umar bin Abdul Aziz BBM naik berapa kali ya, kira-kira, kan nggak pernah. Ya kan, begitu belajar sejarah kan selalu linear sifatnya, positivistik. Rakyat zaman itu kira-kira seneng nggak ya? Kira-kira kan gitu. Ada nggak yang sirik sama presidennya kayak hari ini? Terus yang nggak suka yang dilakukan apa ya sama? Oh, nggak ada, nggak mungkin aja di buku sejarah yang gitu-gitu dulu. Kalau sekarang orang baru sadar, oh enggak, sejarah itu kritis. Apapun yang terjadi itu adalah hasil dialektika dengan semua yang ada di sekelilingnya. Tidak sekedar kisah orang-orang besarnya, juga tidak sifatnya lurus linier, tapi sirkuler, dialektis, polanya nggak bisa ditentukan. Itu sejarah kritis. Orang itu ya nggak selalu maju, terus juga nggak selalu progres, terus kadang-kadang juga ada mundurnya, ada degradasinya, ada stagnannya, dan itu manusia. Semua tergantung sejarahnya. Itu sejarah kritis. Sehingga nanti bahkan Quran pun didekati dengan kritik sejarah. Matematika, fisika, biologi kadang-kadang juga ada aspek filsafat sejarahnya. Semuanya dilihat sejarahnya. Yang ketiga, ide budaya.
Ini sebenarnya kayak tadi, ide budaya sebelum ada posmo, orang melihat budaya itu pakai kacamata barat biasanya, kacamata yang positivistik. Ini berbudaya, ini kurang budaya. Yang pakai koteka tidak berbudaya, yang pakai jas itulah yang berbudaya. Yang kan selalu begitu. Nanti di posmo orang sadar tidak bisa budaya itu dikategorikan clear cut seperti itu. Gitu. Orang tidak pakai baju kamu anggap tidak berbudaya. Gimana orang-orang barat yang hanya pakai BH sama pakai daleman terus jalan-jalan di luar terus di hotel-hotel, itu kan bagi kamu, oh enggak, kalau itu budaya kelas tinggi Pak, beda sama kita Pak. Kan ngono kamu. Kenapa? Ternyata di pikiran kita selama ini berbudaya atau tidak berbudaya bukan konsepnya yang bunyi, tapi orangnya, tapi daerahnya, tapi wilayahnya. Itu yang nanti direvisi. Kalau gitu kita selama ini keliru. Budaya itu ya sesuai lokal wisdomnya masing-masing. Kenapa dulu orang Jawa nggak pakai baju? Mungkin karena dia cerdas membaca cuaca, membaca alam sekelilingnya, maka dia lebih milih nggak pakai baju, sehingga badannya kuat tahan cuaca. Zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada sepeda, tapi kemana-mana jalan kaki, paling banter naik kuda, nggak pakai baju, tapi kan nggak pernah masuk angin. Ya kan, kemana-mana. Coba lihat film Mahabharata itu, perangnya kan nggak pakai baju semua itu kan. Loh, tapi kan nggak pernah kalau malam keroan bareng-bareng, itu kan nggak ada. Karena mereka tidak pakai bajunya karena itu. Nah, sementara kita yang harusnya tangguh, tapi karena salah membaca budaya, sejak kecil dikasih baju, dijaketi, akhirnya ya ringkih. Padahal dulu kamu kecil kan kuat kan, kamu waktu kecil, waktunya hujan, ayo hujan-hujan, seneng-seneng aja, nggak pilek. Tapi sekarang begitu gerimis semuanya pada berlarian, minggir untuk pakai jas hujan, pakai anu, karena begitu kena air dikit terus kamu pilek. Kamu sendiri yang mengkondisikan dirimu. Kamu salah membaca realitasmu. Oke, ide budaya, masing-masing lokal budaya punya lokal wisdom. Itu nanti yang disasar oleh kelompok postmodern. Awas jangan keliru. Yang keempat, problem of meaning, yang itu digarap oleh hermeneutik. Paradigma objektifnya modern yang 1 tambah 1 2 itu kan hanya melihat teh ya teh, tapi tidak melihat di balik teh ini ada meaning. Gitu loh. Dia tidak sekedar suguhan untuk ngasih minum aku. Di balik teh mungkin ada penghargaan, ada penghormatan, ada kasihan, mungkin kan gitu. Ya sapa ngerti ngesake ngomong mulai jam 8 sampai jam 10. Kasihan kasih minum aja, mesake tenan. Mungkin bisa gitu. Bisa penghormatan. Kan tidak sekedar barang. Kalau orang modern ya teh ya teh. Ada ngaji dikasih teh 1, air putih 1. Itu teorinya gitu kan gitu. Itu orang modern. Tapi di balik teh ini kan enggak sekedar teh. Mikrofon ya mikrofon. Padahal kalau di posmo enggak begitu berhubungan dengan manusia. Selalu dia berkenaan dengan makna-makna. Mikrofon ini bagiku ya sekedar mikrofon biasa. Tapi mungkin ada yang punya pengalaman dengan mikrofon ini terus jadi berharga kan. Mungkin ada yang pernah apalah, waktu ulang tahun dikasih pacarnya hadiah mikrofon misalnya. Ya mbak, coba ditanya kenapa kok ngasih mikrofon ulang tahun. Terus jadinya kan kamu deg-degan tiap kali lihat mikrofon. Aku teringat pacarku. Pacarku yang dulu ya, aku dikasih mikrofon. Loh kan makna itu kan, tidak sekedar mikrofonnya, ada maknanya. Problem of meaning. Itu yang garap hermeneutik. Manusia selalu bermain-main dengan makna. Apapun dimaknai. Putih bermakna suci kan. Tapi kadang putih juga bermakna nyerah. Kalau perang kan bendera putih, berarti sudah menyerah. Kan gitu. Palang merah artinya
Apa? Ya, palang merah artinya PMI, penyelamat. Tapi kadang-kadang kalau kamu punya teman putih lagi marah-marah, kamu kok marah-marah terus sih? Aku lagi palang merah gitu. Oh, itu kan maknanya beda. Sama-sama palang merah. Oke. Problem of meaning, manusia selalu bermain-main dengan makna. Kata-kata yang sama dimaknai seseorang A, yang lain bisa memaknainya B. Eksistensialisme yang terakhir. Eksistensialisme membawa orang pada gagasan bahwa setiap orang ingin eksis, jadi dirinya sendiri secara fitri, kecuali dia yang dihegemoni. Karena setiap orang ingin eksis, maka setiap orang memaknai hidupnya sendiri, mengkonstruksi hidupnya sendiri, menata hidupnya sendiri. Di situ nanti lahir gagasan-gagasan eksistensialis dengan para filosofnya. Dan cara berpikir seperti inilah nanti yang membawa kepada era baru yang dikenal sebagai postmodernisme, pasca modern. Oke, sekarang kita lihat. Sampai detik ini pemikir-pemikir postmodern itu bisa diklasifikasi menjadi 3. Uniknya postmodern itu coba dilihat. Ada klaster pertama. Postmodern adalah pemikiran-pemikiran yang merevisi modernisme. Caranya justru balik ke pemikiran pramodern. Mungkin kalian pernah dengar Fritjof Capra yang nulis Buddha, yang nulis khazanah-khazanah, New Age, Gary Zukav, Lovelock, ya kan? Kalau di Indonesia ada Anand Krishna yang sekarang di penjara. Ada, itu kan tokoh-tokoh yang anti modernitas, tapi cara dia anti modern kembali ke era pramodern, karena di era pramodern ada kebenaran perennial yang ditinggalkan oleh orang-orang modern. Sekarang akan dihidupkan lagi. Kalau di Islam mungkin ada tokoh yang kita kenal, Sayyid Hussein Nasr dengan saintia sakranya. Nanti pada saatnya kita akan ketemu Sayyid Hussein Nasr dan kawan-kawan ketika kita kembali lagi ke dunia Islam. Jadi itu klaster pertama.